sebagai sebuah peta jalan dalam proses belajar. Ini adalah rencana lengkap yang berisi tujuan pembelajaran, materi yang akan dipelajari, cara penyampaian materi atau metode, dan cara mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan atau evaluasi. Jadi kurikulum ini seperti paduan yang digunakan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa saja sih tujuan kurikulum? Tujuan utama kurikulum adalah yang pertama mengembangkan potensi diri, baik itu potensi kognitif, afektif maupun psikomotor. Yang kedua ada menguasai pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga menjadi warga negara yang baik yang memiliki nilai-nilai moral dan etika. Bagaimana sih proses pengembangan kurikulum? Proses pengembangan kurikulum adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Secara umum, tahapan-tahapan dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Kita mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Yang kedua ada pengembangan isi. Kita memilih materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga ada pengembangan metode pembelajaran. Memilih metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Tantangan dalam pengembangan kurikulum apa saja sih? Nah, tantangan dalam pembelajaran kurikulum itu ada perubahan yang cepat. Kurikulum harus terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Nah, contohnya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah pendekatan baru dalam pendidikan yang memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada guru dan sekolah dalam merancang proses pembelajaran. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar secara lebih mendalam, aktif, dan relevan dengan kehidupan mereka. Apa sih perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka memiliki beberapa perbedaan utama. Yang pertama, fleksibilitas. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan yang lebih besar kepada guru untuk memilih materi, metode pembelajaran, dan penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pengembangan kompetensi siswa, bukan hanya penguasaan materi. Pembelajaran ini dirancang agar lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Yang ketiga, pengurangan materi. Kurikulum Merdeka melakukan penyederhanaan materi sehingga siswa memiliki lebih banyak waktu untuk mendalami konsep yang penting. Yang keempat, penguatan proyek. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran melalui proyek yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara langsung. Secara singkatnya, kurikulum Merdeka adalah sebuah upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, fleksibel, dan berpusat pada siswa dengan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada guru dan sekolah. Diharapkan kurikulum Merdeka dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian penjelasan singkat tentang kurikulum Merdeka. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.